Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya Rismelia Sari atau bisa dipanggil Ai dari Departemen Periodonsia FKG UGM. Kali ini kita akan sama-sama diskusi atau sharing tentang gingivektomi, gingivoplasti, dan vestibuloplasti. Jadi pertama kita berdoa dulu ya, semoga apa yang kita bahas hari ini jadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Lalu mengapa kita harus mempelajari ini? Apa sih sebenarnya tujuan kita? Nah, tujuan kita adalah satu, nanti kita akan paham tentang definisi, tujuan, indikasi, kontraindikasi, dan tahapan dalam gingivektomi, dalam gingivoplasti, dan dalam vestibuloplasti. Kita mulai dengan gingivektomi dan gingivoplasti. Dua hal ini seringkali dilakukan bersamaan, walaupun juga mungkin dilakukan terpisah. Gingivektomi berarti memotong gingiva, dan tujuannya ini supaya kita lebih mudah dan dapat akses yang lebih luas untuk menghilangkan kalkulus dan menghaluskan permukaan gigi. Jadi tujuannya adalah supaya kita bisa membuang semua faktor-faktor lokal, lalu kita bisa mendukung penyembuhan gingiva. Kenapa? Karena kalau misalnya gingivanya itu dalam kondisi tertentu, biasanya pembesaran, nanti kita belajar indikasinya ya. Nah, itu sulit dibersihkan, lalu kemudian daerah sana juga bikin retensi untuk kalkulus, untuk plak, seperti itu. Jadi semakin bertumpuk-tumpuk faktor etiologi di sana. Jadi kita lakukan gingivektomi supaya nantinya kontur gingiva secara fisiologis bisa didapatkan lagi ya. Nah, ini indikasinya. Yang pertama, poketnya harus suprabony ya. Suprabony artinya dasar poket itu di atas puncak tulang. Ya, dan fibrotik atau padat ya, fibrus dan padat. Nah, indikasi yang utamanya adalah pembesaran gingiva. Jadi kalau gingivanya tidak membesar ya tidak perlu kita gingivektomi ya. Abses periodontal kronis yang suprabony. Nah, biasanya kalau abses periodontal sudah kronis itu juga terjadi pembesaran gingiva yang fibrotik dan padat. Lalu apa hal-hal yang menjadi kontraindikasi? Jangan lakukan saat inflamasi gingivanya masih akut. Atau ada kerusakan tulang, jadi ini tidak disarankan untuk gingivektomi. Dan ada pocket yang letaknya di apical mucogingival junction. Jadi jangan lakukan gingivektomi untuk kondisi-kondisi tertentu ya. Termasuk untuk pertimbangan estetik. Jadi misalnya kita ragu ini ada kondisi pembesaran di maksila, di anterior maksila, lalu kita gingivektomi aja gitu. Nah, jangan asal-asal kalau memang ada pertimbangan estetik. Lebih baik lakukan ronsen dulu untuk melihat ada tidak kerusakan tulang seperti itu ya. Kalau ada, kita pertimbangkan dengan teknik yang lain. Next. Nah, bagaimana dengan gingivoplasti? Nah, kita lihat bedanya apa dengan gingivektomi ya. Gingivektomi dilakukan untuk eliminasi pocket, termasuk mengendalikan kontur normal gingiva. Semua ingat ya, normalnya gingiva itu seperti apa. Sedangkan gingivoplasti tujuannya untuk membentuk kembali kontur fisiologis gingiva walaupun tidak terdapat pocket. Jadi intinya di sini adalah kalau di situ ada pocket, berarti kita lakukan gingivektomi. Tapi kalau di situ tidak ada pocket, tapi kita ingin mengembalikan konturnya lagi, misalnya sulkusnya normal, tapi kok membesar seperti itu ya. Kita ingin bentuk marginnya tipis lagi atau thin seperti itu. Ingat ya kalau margin itu kan seperti kerah baju begitu kan. Nah, kita mau kembalikan ke kontur itu lagi. Nah, itu kita lakukan gingivoplasti atau membentuk gingiva ya. Oke. Nah, kondisi-kondisi apa sih yang kadang kita butuh gingivoplasti gitu? Ini contohnya.
Satu, dalam kondisi ada gingival cleft atau celah pada gingiva. Nah, itu biasanya tidak disertai oleh pocket. Jadi sulcusnya ya normal-normal aja gitu. Tapi ada celah di gingivanya. Sehingga kita bentuk lagi supaya kontur fisiologisnya normal. Yang kedua, pada kondisi-kondisi akut. Nah, kondisi akut contohnya interdental papilanya biasanya berbentuk crater juga atau celah. Dan yang ketiga ada pembesaran gingiva. Nah, jadi biasanya kalau pembesaran gingiva, kita lakukan gingivektomi dulu, lalu diikuti dengan gingivoplasti. Nah, tujuannya yaitu tadi mengembalikan kondisi gingiva margin menjadi tapered dan scallop lagi. Nah, kontur gingiva cekat maupun kontur gingiva interdental. Jadi kita kembalikan semua bentuknya ke arah normal ya. Teknik dan alat. Ada banyak sekarang alat dan teknik dalam gingivektomi. Ini menurut Carranza saya ambilkan. Yang pertama, kita bisa lihat di sini kalau kondisinya adalah ada pembesaran gingiva. Nah, teman-teman bisa lihat semua di sini gingivanya udah tidak normal, bengkak-bengkak seperti ini. Nah, kita lihat radiografinya. Radiografinya juga seperti ini. Nah, lalu kita lakukan gingivektomi dan setelah perawatan hasilnya bagus ya, tidak ada resesi gingiva gitu ya. Nah, tekniknya kali ini alatnya kita pakai pisau bedah biasa. Pisau bedah kan ada dua macam, ada Kirkland atau Orban. Nah, nanti tergantung posisi mana yang akan kita potong. Atau bisa juga pakai pisau bedah yang pakai ukuran-ukuran 15C, 15, dan lain-lainnya. Nah, kita bisa juga pakai elektrocutter. Jadi, pakai cutter seperti ini. Nah, yang panah kedua ini elektrocutter yang gambar B. Atau bisa juga sekarang teknologi dengan laser. Jadi kita pakai sinar laser untuk gingivektomi. Walaupun ada plus minus dari masing-masing alat ya. Nah, ini tahapannya secara umum. Satu, kita ukur dulu kedalaman pocketnya dengan probe untuk tahu apakah itu benar-benar ada pocket atau tidak. Lalu yang kedua, kita tandai dasar pocketnya di mana. Kita bisa menggunakan pocket marker atau bisa juga menggunakan ujung probe atau ujung sonde. Yang penting adalah kita dapat membuat titik-titik yang merupakan dasar dari pocket tersebut. Lalu kemudian titik-titik itu kita sebut dengan bleeding point. Kita bisa hubungkan satu titik dengan titik yang lain menjadi bleeding line. Lalu kita lakukan insisi. Insisi itu kita mulai dari sebelah apikal bleeding point. Ada yang menyampaikan 0,5 mm dari apikal bleeding point. Ada yang menyampaikan maksimal 1 mm dari bleeding point. Tapi yang pasti sebelah apikalnya bleeding point ya. Setelah kita potong, kita insisi, lalu kita ambil dinding pocketnya, kita buang dinding pocketnya. Nah, sisa-sisa jaringan granulasi, sisa-sisa kalkulus kita buang. Biasanya dilakukan scaling di sini untuk mengambil semua. Karena kita kan tujuannya gingivektomi untuk dapat akses melihat kalkulus ini kan. Nah, kita bisa bersihkan dengan lebih jelas gitu kan. Nah, sekarang kita bersihkan semua. Lalu kita kontrol perdarahan dan lindungi area luka. Kadang ada yang pakai periodontal pack, ada yang sekarang juga pakai gel yang dioles. Nah, seperti itu ya. Mari kita lihat gambarnya. Yang pertama adalah gambar yang paling atas. Ini. Oke. Nah, ini adalah kondisi pembesaran gingiva. Dan ini adalah bleeding point-nya. Nah, alat inilah yang disebut dengan pocket marker. Jadi menandai dasar dari pocket tersebut. Lalu kita hubungkan. Nah, sehingga kita tahu, oh kira-kira ini nih yang saya mau bentuk nih.
Ini yang mau saya potong, lalu saya bentuk. Nah, makanya di sini namanya adalah gingivektomi dan gingivoplasti ya. Kalau kita perhatikan gambarnya teman-teman. Nah, ini adalah dasar pocket yang tadi kita tandai. Dan lihat garisnya adalah sedikit di sebelah apikalnya. Nah, arahnya nanti external bevel. Jadi arahnya masuk ke dalam seperti ini, seret. Untuk mengembalikan kontur kan memang ya. Nah, lalu setelah kita bayangkan desainnya tadi, kita mulai menginsisi. Insisinya tepat di sebelah apikalnya ya. Sebelah apikalnya, kalau yang ini gambar yang atas menggunakan kickland. Kickland biasanya dipakai untuk sebelah facial. Ya, lalu dilanjutkan dengan orban. Orban itu di sebelah interdental. Nah, perlu diperhatikan di sini adalah angle-nya itu 45 derajat ya. Jadi kita harus memotongnya bukan tegak lurus tetapi 45 derajat. Oke, kita lanjut. Nah, ini salah satu pasien yang saya ambilkan supaya bisa memberi gambaran yang lebih jelas. Tahap yang lebih lengkap adalah yang pertama kita lakukan pembersihan area operasi dan area sekitarnya. Lalu kita lakukan anestesi infiltrasi di lipatan mukobukal. Kemudian tandai bleeding point-nya pakai pocket marker atau bisa pakai probe, menandain dasarnya, ditusukkan begitu probe atau sondenya. Nah, lalu kita lakukan pemotongan dengan kickland untuk sebelah facial dan dengan orban untuk di daerah interdental. Lalu setelah itu kita bentuk atau kita gingivoplasti supaya kontur marginnya tidak ada step begitu. Jadi kita haluskan lagi ya. Kita buat supaya makanan yang masuk nanti mengalirnya ke daerah apikalnya bagus sehingga tidak ada retensi di daerah margin. Kita gingivoplasti. Oke. Kemudian kita irigasi, kita bersihkan semua. Oh maaf lupa, tadi setelah di gingivektomi kita scaling dulu ya. Kita scaling, lalu kita gingivoplasti, kita bersihkan lagi kalau perlu. Terus kita irigasi, jadi sisa-sisa jaringannya bisa hilang. Kontrol perdarahan, biasanya 3-5 menit. Nah, baru kita pakai periodontal plaque atau pembalut luka atau dressing, periodontal dressing. Nah, ada juga yang jurnal-jurnal terbaru menyampaikan tidak perlu dipakaikan pack, jadi cukup dengan bahan yang dioleskan supaya lukanya cepat sembuh. Tapi ini tentu tergantung pada kenyamanan pasien juga, tergantung pada luas daerah luka juga, dan tergantung pada kemampuan pasien menjaga oral hygiene-nya juga ya. Kalau dia tidak bisa jaga oral hygiene, ya mending ditutup saja supaya bersih gitu daerah lukanya. Nah, lalu setelah 1 minggu kita lepaskan pack, karena pack tidak rekomendasi untuk lebih dari 1 minggu ya. Penelitian juga menyampaikan kalau pack ini juga bisa membuat akumulasi plak di ujung-ujungnya itu. Dan jangan lupa untuk melakukan evaluasi atau kontrol pasca bedah, kita ukur kembali pocket depth-nya berapa, kebersihan mulutnya indeksnya berapa, dan plak indeksnya berapa. Kalau misalnya masih dalam rentang yang kurang bagus, ya diedukasi lagi. Nah, bagaimana proses penyembuhannya? Jadi, proses penyembuhan pasca gingivektomi ini sebenarnya prosesnya dinamis. Jadi ada fase inisialnya diawali dengan pembentukan clot. Karena ada luka ya, pasti tubuh akan merespon dengan membentuk clot supaya luka-luka tadi bisa tertutup oleh jendelan darah. Nah, setelah itu dalam 12-24 jam sel epitelnya mulai bermigrasi ke jaringan granulasi pada margin gingiva. Jadi,
Setelah 24 jam, maka sudah ada sel-sel pembuluh darah yang baru, sudah mulai terbentuk lagi. Kemudian pada hari ketiga, fibroblast mulai mengisi area luka. Jaringan granulasinya sudah mulai tumbuh ke koronal. Jadi kita memotong tadi batas koronalnya sudah ada fibroblast. Ya, marginnya sudah mulai terbentuk, sulkusnya sudah mulai terbentuk, seperti itu. Sedangkan pada hari kelima sampai 2 minggu, baru mulai akan epitelisasi sempurna. Jadi seminggu kita buka tadi jangan bayangkan udah sembuh beneran, bukan, belum ya. Baru mulai epitelisasi. Nah, setelah 2 minggu, baru akan terbentuk pembuluh darah kapiler yang kecil-kecil. Nah, akan menyatu dengan pembuluh darah gingiva. Nah, setelah 1 bulan, baru mulai ada proses sempurnanya epitel ini. Jadi biasanya kalau mau lihat hasil yang stabil, itu kita tunggu sampai 1 bulan atau 4 minggu ya. Dan 7 minggu sudah jaringan ikat semua sudah terbentuk sempurna. Oke, lalu bagaimana dengan vestibuloplasti? Nah, kita pahami prinsipnya dulu ya teman-teman. Vestibulum yang normal dan lebar gingiva yang lebar gingiva cekat yang adekuat itu penting untuk menjaga kesehatan jaringan periodontal. Coba kita lihat. Nah, penelitian-penelitian membuktikan bahwa kalau gingiva cekatnya lebar, itu lebih tahan terhadap akumulasi plak. Karena apa? Karena gingiva cekat ini kan pertahanannya gingiva. Nah, kalau dia lebih lebar, itu lebih tahan terhadap serangan-serangan dari bakteri plak itu ya. Nah, tapi tidak ada standar minimum untuk lebar gingiva cekat. Karena apa? Karena ukurannya tiap orang bervariasi. Itu tergantung juga dengan panjang giginya, lalu kondisi gigi yang satu dengan gigi yang lainnya gitu. Tapi secara umum, gold standarnya adalah lebih dari 1 mili. Supaya apa? Supaya pertahanan jaringannya juga optimal ya. Nah, apa yang terjadi kalau gingiva cekatnya pendek? Disertai dengan vestibulum yang dangkal. Nah, apa yang terjadi? 1, memudahkan retensi makanan. Jadi kalau vestibulumnya dangkal kan makanan pada ketumpuk situ semua. Yang kedua, meningkatkan risiko inflamasi pada gingiva dan celah interdental. Ya, karena kan dia cuman sedikit pertahanannya, jadi risiko inflamasinya lebih besar. Lalu meningkatkan risiko resesi dan pocket periodontal. Ya, kalau sudah inflamasi nanti dibiarkan terus kan bisa terbentuk pocket. Lalu pocket periodontal juga kadang-kadang dalam waktu lama juga bisa menimbulkan resesi karena pelekatannya juga udah turun kan. Oke. Lalu bagaimana kalau vestibulumnya dangkal atau tidak adekuat? Nah, kita lihat di bidang orto itu bisa meningkatkan risiko inflamasi gingiva. Karena apa? Karena tadi itu retensi makanannya mudah, lalu kalau retensi makanannya banyak, kita sulit untuk mengikat gigi, ya jadinya inflamasinya berisiko tinggi ya kan. Nah, yang kedua di bidang prostodontia, retensi yang kurang baik untuk pembuatan gigi tiruan. Kenapa? Ya karena kalau misalnya vestibulumnya dangkal, itu stabilisasinya jadi kurang. Nah, di situ kan ada otot juga. Nah, kalau dia dangkal berarti sayapnya dari gigi tiruannya cuma sedikit, ya kan? Jadi retensinya juga kurang baik. Apalagi saat dipakai, wah itu stabilisasinya juga pasti kurang baik. Nah, solusinya apa? Kalau ada vestibulum yang tidak adekuat, bisa dilakukan vestibuloplasti. Kita bentuk vestibulumnya. Nah, vestibuloplasti bertujuan untuk mendapatkan relasi gingiva dan mukosa yang baik. Tekniknya banyak, tapi yang sering digunakan yaitu teknik Clark. Karena ini mudah, memang ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Karena lukanya luas, nanti akan ada nyeri yang berlebih, akan ada ketidaknyamanan, dan proses penyembuhan yang tertunda. Jadi semua teknik ada plus minusnya ya teman-teman ya.
Nah, ada juga yang menggunakan laser. Laser untuk gingivoplasti ya. Secara nyeri, tidak terlalu nyeri dengan laser, tapi ada yang jurnal menyampaikan bahwa penyembuhannya sedikit tertunda karena ada jaringan yang rusak di atasnya, di permukaannya, seperti itu. Nah, sebenarnya vestibuloplasti untuk apa? Indikasinya? Satu, untuk vestibulum yang dangkal, ya. Yang kedua adalah syaratnya adalah, indikasinya adalah harus ada ketinggian tulang yang cukup. Karena apa? Karena kita akan memindahkan mukosa dan perlekatan otot ke dasar vestibulum. Jadi, selain vestibulumnya dangkal, kita harus cek juga ketinggian tulangnya, ya. Kalau tinggi tulangnya pendek, ya mau pindahin kemana, ya. Lalu kemudian, daerah vestibulum memiliki jaringan hiperplasi, jadi vestibulumnya dangkal. Nah, kalau ada daerah hiperplasi seperti ini, saat kita memindahkan itu lebih mudah. Karena saat injisinya kita turunkan ke apikal, itu lebih mudah. Lalu ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Kontraindikasi pada pasien yang sangat tua. Karena apa? Karena penyembuhannya sudah tertunda. Biasanya kalau pasien-pasiennya sudah tua kan. Atau ada pasien dengan kelainan sistemik yang tidak terkontrol. Nanti malah berisiko yang lain ya kan. Atau tulang mandibulanya tipis. Sehingga dapat menyebabkan fraktur. Apalagi pada yang osteoporosis. Nah sebaiknya tidak kita ganggu lah vestibulumnya ya. Cari cara yang lain. Mungkin kalau orto ya cari alat yang memang meminimalkan tensi. Kalau untuk prosto kita cari pilihan gigi tiruan yang lain seperti itu ya. Tapi jangan dilakukan untuk kondisi-kondisi yang kontraindikasi. Coba kita lihat foto di sini. Nah ini vestibulumnya dangkal pada daerah yang tidak bergigi. Nah kalau kayak gini nanti bikin gigi tiruannya gimana ini kan? Nah, nggak ada retensinya, apalagi stabilisasi. Nah, atau ini ada perlekatan ototnya terlalu pendek ya. Ini giginya udah mulai resesi. Nah, kita lakukan vestibuloplasti. Nah, sehingga kita bisa lihat daerahnya lebih luas. Ini daerah yang awal tadi. Nah, ini daerah yang baru yang sudah di vestibuloplasti. Nah, ini juga kita buka daerah vestibulumnya. Nah, ini beberapa tekniknya. Ada submucosal vestibuloplasti, ada lip switch method, atau transpositional flat vestibuloplasti. Ada vestibule and floor of mouth extension, Obst-Wagner, dan grafting ya. Grafting biasanya setelah vestibuloplasti ditambahkan dengan cangkok gingiva di situ. Jadi lebih stabil. Kita tambahkan gingiva cekatnya kan. Ini adalah referensi yang saya pakai. Silakan teman-teman baca di sini. Bisa menggali lagi pemahaman kita bersama tentang gingivektomi, gingivoplasti, dan vestibuloplasti. Terima kasih banyak perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kalau ada saran atau pertanyaan, dipersilahkan bisa hubungi saya langsung via WhatsApp atau via email atau via Instagram atau boleh komen. Terserah, yang penting kita bisa sama-sama mempelajari 3 hal ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.